Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Albert, bagaimana tips untuk membersihkan dan menjaga hati supaya selalu bersih walau menghadapi orang yang lisan dan akhlaknya yang kurang baik sama kita, Ustadz? Jazakallah khairan. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ya, ini pertanyaan yang sulit. Karena kalau secara teori mungkin mudah dibahas. Tapi secara amaliyah perlu perjuangan. Kenapa? Karena itu jalan menuju surga. Di mana tadi disebutkan hadis Nabi SAW. Penghuni surga itu kullu saduqil lisan mahmumil qalb. Orang yang jujur lisannya, hatinya bersih. Bersih. Yang mana kita tahu manusia punya sifat ingin memiliki. Dia punya sifat bakhil. Sekarang dia diperintahkan untuk membersihkan hatinya dari semua perasaan-perasaan itu enggak. Apa aja yang nyakitin anak udah anak maafkan. Ada sebuah hadis. Hadis Abdullah bin Amr bin As ya. Hadis itu diperselisihkan oleh para ulama. Kesahihannya, tapi sebenarnya ulama mensahihkan hadis itu berkaitan dengan seorang sahabat yang datang ke Masjid Nabawi. Dia bawa sandalnya dalam kondisi habis berwudu. Nabi SAW mengatakan akan masuk nih orang dari pintu ini, dia penghuni surga. Besok gitu lagi. Yang ketiga gitu lagi. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As penasaran. Dia mengikuti orang ini dan dia mengatakan, aku kepingin bermalam di sini karena dia ada masalah sama orang tuanya. Dia bermalam di rumahnya orang ini. Diperhatikan sama Abdullah bin Amr bin As, ibadahnya biasa-biasa aja. Setelah 3 hari, sahabat ini cerita, aku sebenarnya gak ada masalah sama orang tua aku. Dia terus terang, cuma aku itu mendengarkan Nabi SAW menyebutkan, engkau tuh penghuni surga. Maka aku pengen tahu gitu. Kalau aku lihat amalanmu, ya itu amalanku cuma itu, kata dia. Kata Abdullah, kata sahabat ini, itu yang kau lihat, gak ada yang lainnya. Ghaira anni, cuma satu yang aku lakukan. Setiap malam itu aku berusaha membersihkan hatiku dari semua kedengkian apa dan orang-orang yang mungkin menyakiti aku, semuanya aku maafkan. Kata Abdullah bilang, ini yang sulit. Artinya ini yang berat. Maka caranya agar kita memiliki hati yang bersih, yang pertama kita ketahui, kita pelajari tentang dapat apa sih orang kalau hatinya bersih. Karena hal itu akan memotivasi kita untuk melakukan yang sulit. Pernah melihat orang yang menggali emas. Dia bikin terowongan. Dia nambang emas ya. Dia bikin berbahaya, beresiko. Dia lakukan. Kenapa? Karena dia yakin akan dapat emas. Begitu pula dengan orang yang ingin hatinya bersih, yang mana dia akan memaafkan orang-orang yang menyakiti dia. Dia tidak akan menyimpan dendam karena dia tahu fadilah dengan apa yang dia lakukan. Kemudian tentunya dia memperbanyak istighfar, yang itu akan membersihkan hati. Yang ketiga, dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengajarkan kepada kepada Shaddad bin Aus. Wahai Shaddad, ketika engkau melihat orang sibuk ngumpulin dunia, ini juga yang akan ngotorin hati, kecintaan kepada dunia yang menyebabkan dia lupa dengan halal haram. Kasih doa, salah satu isi doanya, Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selamat dan lisan yang jujur. Penghuni surga, hatinya selamat, lisannya jujur. Nabi minta itu. Dalam kondisi orang sibuk mencari dunia. Wah, biasanya orang kalau sudah bersaing mengumpulkan dunia, ya ada perasaan-perasaan ya yang menyebabkan dia, kenapa kok fulan yang dapat, kenapa ana nggak dapat. Bagaimana dia berusaha menjegal fulan. Allahu Akbar. Itu terjadi. Cerita seorang syekh di Madinah. Ya, berapa puluh tahun yang lalu ketika dia ceritakan dulu di Madinah itu sering turun hujan. Tapi sekarang sudah jarang.
Karena kondisi manusianya berbeda. Dulu di pasar itu. Pasar itu kan kebanyakan tokonya itu menjual barang yang sama. Satu deret diatur, ya udah jualan bunga semua. Jualan daging semua. Itu kata Syekh. Dulu sebelum mereka buka toko, mereka sarapan bareng-bareng. Jadi yang punya toko itu sebelum buka tokonya, mereka tuh sarapan dulu bareng-bareng. Kalau di Madinah itu sarapannya tamis ya. Roti yang lebar itu sama ada yang dicolekin full. Dia makan itu bareng-bareng. Setelah itu buka toko, ya Allah bismillah. Biasanya orang datang itu ke toko pertama. Makanya toko pertama biasanya mahal. Ketika datang, udah beli sama toko pertama, ini sudah alhamdulillah. Datang pembeli kedua. Pemilik toko yang pertama, apa kata dia? Engkau berangkat ke sebelah. Alhamdulillah, anda sudah dapat rezeki. Engkau berangkat ke sebelah. Subhanallah jemaah. Ini hati yang bersih, sesuatu yang menakjubkan. Dia akan bahagia hidup. Kenapa? Karena kebahagiaan dia bukan sama diri sendiri. Tapi dia bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Bagaimana Nabi SAW mengatakan di antara amalan yang paling dicintai Allah. Sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau transfer ke hati seorang muslim. Wow. Nah, mungkin itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.